Hello, good morning students. Welcome back in English lesson for 9th graders. It's good to see you again. How are you doing? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat meskipun belajarnya masih di rumah ya. Well students, today we will continue our lesson materials. Dan hari ini kita masih melanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang passive voice. Jadi hari ini kita akan melanjutkan passive voice part 3. Nah, sebelumnya kita review dulu. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di sana sudah membahas di bagian yang pertama, part 1, passive voice dalam bentuk simple present tense and present continuous. Kemudian, di bagian yang kedua, kita membahas passive voice dalam bentuk simple past tense atau tentang masa lalu. Nah, hari ini kita akan membahas kalimat pasif atau passive voice dalam bentuk simple future tense and modality. Oke, jadi ada dua bagian yang kita pelajari hari ini, tetapi keduanya ini hampir sama ya. Oke, kita ingat-ingat dulu rumus dari kalimat pasif ya. Ada subjek, kemudian ada to be, ada kata kerja bentuk ketiga, dan ada complement atau objeknya. Nah, dalam semua kalimat pasif yang bagian yang paling baku adalah adanya to be dan ada kata kerja bentuk yang ketiga. Oke, ingat ya. Nah, untuk passive voice dalam bentuk future tense or modality ini, rumus dasarnya masih sama, hanya sedikit berbeda bentuknya. Tapi kita lihat dulu ciri kalimat aktifnya, yaitu menggunakan modality. Nah, modality itu seperti apa? Kalian pasti sudah tahu. Ada will, ada can, ada may, ada juga must, ada juga should. Nah, itu kalimat aktifnya ya. Nah, untuk rumus kalimat pasif dalam bentuk future and modality masih sama menggunakan to be dan kata kerja bentuk ketiga, tetapi sebelum to be ditambahkan modal yang dipakai dalam kalimat aktif. Jadi kita pakai will, can, may, must, dan should itu tadi. Oke, jadi cukup kita sisipkan modality sebelum to be. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Sebelah kiri ini adalah kalimat aktif ya. Apple will launch new iPhone 12 Pro. Apple akan meluncurkan iPhone 12 yang baru. Akan meluncurkan. Di sini misalnya cetak merah, will launch. Oke. Nah, modality-nya adalah will. Nah, untuk pasifnya nanti kata will ini juga dipakai. Maka kalimat pasifnya menjadi new iPhone 12 Pro akan diluncurkan oleh Apple. Bahasa Indonesianya seperti itu ya. Nah, bahasa Inggrisnya menjadi new iPhone 12 Pro will be launched by Apple. Jadi subjeknya dibalik dulu dengan objeknya, Apple diletakkan di belakang, iPhone-nya diletakkan di depan. Kemudian will sebagai modal di sini dimasukkan setelah subjek, lalu diikuti be tanpa merubah apapun, dan kata kerja bentuk 3 dari launch adalah launch, ada tambahan ed di belakangnya. Oke, jadi kalimat pasifnya new iPhone 12 Pro will be launched by Apple. Contoh yang lain. Students can access internet for online learning. Murid-murid bisa mengakses internet untuk pembelajaran online. Nah, modalnya di sini adalah can, bisa. Nah, untuk kalimat pasifnya nanti juga akan dipakai lagi. Dalam kalimat pasif berbahasa Indonesia, maka kalimatnya menjadi internet bisa diakses siswa untuk pembelajaran daring, gitu ya. Nah, untuk bahasa Inggrisnya menjadi Internet can be accessed by students for online learning. Subjek dan objek letaknya dibalik dulu, internet diletakkan di depan, students diletakkan di belakang, kemudian modalnya adalah can, kita masukkan can, lalu tambahkan be, dan bentuk ketiga dari akses adalah akses yang diberi ribuan ed di belakang. Nah, so easy right? Sangat mudah sekali passive voice dalam bentuk future and modality ini. Nah, untuk merangkum pembelajaran passive voice dari part 1 until part 3, di sana buatkan tabel di sini. Yang paling kiri adalah jenis tensesnya sudah kita pelajari, ada simple present, present continuous, simple past, dan simple future. Kemudian kalimat aktifnya bisa kalian cermati di sana.
Untuk simple present menggunakan kata kerja bentuk satu. Ciri bentuk satu ada yang berupa kata dasar saja, ada yang diberi imbuhan s. Contohnya di sana kata eats ya. Kemudian present continuous, kalimat aktifnya menggunakan to be dan kata kerjanya diberi imbuhan ing. Contohnya are cutting. Lalu ada simple past. Kata kerjanya untuk kalimat aktif adalah bentuk yang kedua. Di sana contohnya invented, ada imbuhan ed. Itu ciri kata kerja bentuk yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah simple future. Nah, di sini menggunakan modality. Ciri khasnya adalah menggunakan modality. Ada will, ada can, ada may, dan ada must juga, ada should. Oke. Nah, sekarang kita lihat pasifnya. Untuk simple present, kalian cermati rumusnya di sana. Menggunakan to be dan kata kerja bentuk 3 selalu ya. To be-nya adalah am, is, dan are. Oke, am, is, dan are. Sementara untuk present continuous juga sama, menggunakan to be, is, am, are, kata kerja bentuk ketiga. Tapi jangan lupa disisipi kata being antara to be dan kata kerja bentuk ketiga. Itu ciri khas kalimat pasif untuk present continuous. Untuk simple past, sama seperti simple present, hanya menggunakan to be dan kata kerja bentuk ketiga, hanya to be-nya menggunakan was atau were. Ini sebagai ciri kalimat pasif dalam bentuk past tense. Lalu yang terakhir ada modality. Di sini kalimat pasifnya menggunakan modality itu sendiri, kemudian ditambahkan to be dan kata kerja bentuk yang ketiga. Well students, itu tadi seluruh pembelajaran kalimat pasif di bab yang kedua. Nah, berarti kita sudah menyelesaikan pembelajaran kalimat pasif dari awal sampai dengan terakhir. Dan kalian sudah mengetahui kalimat pasif dalam bentuk simple present, present continuous, past tense, and future modality. Alright, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga bisa menambahkan ilmu pengetahuan kalian dalam bahasa Inggris. Di sana selalu berpesan, stay at home, stay healthy, keep on studying, and don't forget, keep on your spirit. See you next week, students. Goodbye.